Ternyata istighfar itu bukan hanya sekedar sebagai ampunan kita kepada Allah. Ternyata dengan istighfar itu bukan hanya sebagai alat kita untuk mohon doa dan ampunan kepada Allah. Ternyata dengan istighfar itu Allah bisa selesaikan masalah yang kita hadapi dengan banyak-banyak beristighfar. Di tengah wabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kepada seluruh pemirsa, sahabat, salam barakah dimanapun berada. Istighfar, astaghfirullahal azim. Ini adalah salah satu kalimat yang mulia. Salah satu kalimat yang diujarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Bahkan saking mulianya kalimat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya membaca 70 kali sampai 100 kali setiap harinya. Istighfar, astaghfirullahal azim. Tentu kalimat ini sangat istimewa dan sangat luar biasa manfaatnya. Maka dengan kalimat ini saya teringat salah satu kisah seorang imam yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Bagaimana kisah tersebut? Imam Hasan Al-Basri kita ketahui bersama bahwa sungguh luar biasa keilmuannya. Dari segi keilmuan yang dia dapatkan beliau sungguh luar biasa. Maka banyak orang berdatangan untuk berkelompok berdatang untuk bertanya kepada beliau. Maka suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ditangi oleh 3 kaum dari berbagai macam masalah yang berbeda, dari kampung yang berbeda. Kampung yang pertama berkata kepada sang imam, "Wahai sang imam, di kampung kami terjadi malapetaka, terjadi huru-hara, dan tidak bisa kami damaikan. Apa yang hendak kami lakukan, wahai sang imam?" Kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, "Wahai sahabatku, silakan engkau kembali ke kampungmu dengan banyak-banyak beristighfar." Maka pulanglah orang ini ke kampung tersebut dengan banyak-banyak beristighfar. Ternyata subhanallah, sebelum sampai di tempat itu, kampung itu sudah menjadi tenang dan damai kembali. Selesai masalah. Kemudian datanglah sekelompok manusia berkata kepada sang imam, "Wahai sang imam, wahai Imam Hasan Al-Basri, di kampung kami terjadi ada wabah penyakit yang tidak bisa kami sembuhkan. Jangankan dokter yang mau sembuhkan, dokter saja sakit. Dan sudah mewabah di mana-mana dan terjadi di mana-mana. Apa yang hendak kami lakukan, wahai sang imam?" Kemudian sang imam berkata, "Wahai sahabatku, silakan kau kembali ke kampungmu dengan banyak-banyak beristighfar." Kembali orang tersebut banyak beristighfar. Subhanallah, dengan rahasia Allah. Ternyata sebelum sampai di kampung tersebut, wabah itu sudah pergi terangkat di atas langit, tentu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah sekelompok manusia ini yang ketiga. Berkata lagi kepada sang imam, "Wahai imam, di kampung kami terjadi musim kemarau. Tidak ada hujan, pokoknya musim kemarau. Hewan-hewan sudah mulai mati-matian, sumur sudah mulai kering, rerumputan tidak ada lagi berwarna hijau. Apa yang hendak kami lakukan, wahai sang imam?" Kemudian sang imam berkata, "Silakan kau kembali ke kampungmu dengan banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim." Ternyata dengan izin Allah, pulang orang tersebut. Sebelum sampai di kampung itu, turunlah hujan yang membasahi bumi di kampung tersebut. Tentu semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh sahabat, salam barakah dimanapun berada. Apa hikmah yang bisa kita petik daripada kisah yang saya sampaikan tadi? Yang pertama, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Semua manusia punya masalah. Apakah dari kampung A, apakah dari kampung B, semua punya masalah. Apakah dia wanita, apakah dia laki-laki, semua punya masalah. Apakah dia pejabat atau bukan pejabat. Apakah dia beramal soleh maupun tidak punya amal, semua punya masalah. Yang jadi masalah, bagaimana kita menghadapi masalah itu. Dengan kita punya masalah, maka hadapi dengan lebih mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Subhanallah. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari hikmah yang tersebut, yakni dengan banyak-banyak membaca istighfar. Astaghfirullahalazim. Ternyata istighfar itu bukan hanya sekedar sebagai ampunan kita kepada Allah. Ternyata dengan istighfar itu bukan hanya sebagai alat kita untuk mohon doa dan ampunan kepada Allah. Ternyata dengan istighfar itu Allah bisa selesaikan masalah yang kita hadapi dengan banyak-banyak beristighfar. Di tengah wabah yang kita mengenai seluruh dunia, bahkan seluruh internasional, khususnya di Indonesia, terjadilah wabah namanya wabah corona ini. Mari saya mengajak kepada seluruh pendengar dimanapun berada, kita banyak-banyak beristighfar, mohon doa dan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah angkat penyakit ini, Allah angkat corona ini sampai ke langit yang Allah akan berususkan. Tidaklah mungkin dan tidak akan bisa terjadi kalau bukan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun." Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ini wabah mudah bagi Allah. Bagaimana ikhtiar kita, bagaimana bermuhasabah diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik di sisinya, insya Allah. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.